Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi, namun seperti biasa. Sebelum belajar, yuk kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ayo persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Buku paket, buku latihan, alat tulis, karena biasa di akhir video ini Pak Guru akan memberikan latihan kepada kalian semua. Jadi tolong dicermati videonya dengan baik. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 2 subtema 1 muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan materi ajar kita pada hari ini yaitu mengolah informasi, membaca, memindai, dan menceritakan informasi dari suatu gambar. Mari kita mulai pada materi yang pertama yaitu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Kemarin kan kita sudah belajar membuat peta pikiran tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita akan mengolah informasi dalam teks ke bentuk peta pikiran. Seperti contohnya yaitu teks yang berjudul Minyak Bumi, bisa kalian lihat di buku pena kalian di tema 2 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, jadi minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi, diperoleh melalui proses penambangan, persediaannya sangat terbatas, lalu harus digunakan secara hemat dan tepat. Selanjutnya, sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Dan bentuk peta pikirannya bisa kalian buat seperti ini. Seperti contoh Pak Guru. Jadi pertama paling atas itu adalah judul teksnya, yaitu minyak bumi. Lalu yang pertama adalah asal minyak bumi. Asal minyak bumi itu dari kalimat minyak bumi itu berasal dari perut bumi. Selanjutnya cara memperoleh minyak bumi itu dengan cara penambangan seperti tadi di teks tersebut. Dan hasil olahan minyak bumi yang terakhir ada apa? Yang pertama ada bahan bakar yaitu bensin, solar, minyak tanah, pertalite, pertamax, itu dari minyak bumi loh anak-anak. Lalu sisa-sisa dari pengolahan tersebut berupa parafin, plastik, dan aspal. Jadi seperti ini peta pikiran yang bisa kalian buat dari suatu teks atau informasi. Jadi cara mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran itu contohnya adalah seperti ini. Jika kalian bisa membuat yang lebih bagus, boleh. Ini merupakan contoh awal saja ya anak-anak ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua tentang identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Nah, cara mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk itu dengan cara membaca intensif atau membaca memindai. Nah, apa itu membaca memindai? Membaca memindai disebut juga dengan istilah scanning. Membaca memindai adalah teknik untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain-lain secara cepat dan tepat. Nah, ini merupakan ciri khas dari membaca memindai loh anak-anak ya, yaitu membaca secara cepat dan juga tepat. Tidak hanya membaca cepat, tetapi juga harus tepat. Itulah yang disebut membaca memindai.
Nah, Pak Guru, kan saya tidak bisa membaca memindai. Nah, ini merupakan beberapa tips yang Pak Guru berikan untuk kalian mempermudah dalam membaca memindai. Jadi, hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam membaca memindai, yang pertama, mengetahui secara umum topik informasi yang akan dibaca. Seperti contohnya, kalian akan membaca teks yang tadi berjudul minyak bumi. Kalian harus tahu secara umum tentang minyak bumi itu. Minyak bumi itu apa, berasal dari mana, siapa yang menemukan, kapan ditemukan, bagaimana cara menambangnya, bagaimana cara mencarinya. Nah, jadi kalian harus tahu secara umum dulu topik informasi yang akan kalian baca. Kalian bisa mencari itu di internet, bisa mencari itu di ensiklopedia, di buku, di majalah, bahkan bisa bertanya dengan orang tua kalian di rumah, ya. Jadi yang kedua adalah mampu mengolah bacaan secara cepat. Jadi sambil kalian membaca, kalian mengolah bacaan tersebut. Sembari kalian membaca paragrafnya, kalian sudah tahu, oh ini yang termasuk gagasan pokoknya, ini gagasan pendukungnya, kalian sudah tahu. Jadi mengolah bacaan secara cepat itu merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam membaca memindai ini. Lalu yang ketiga adalah mampu menafsir informasi hanya dengan membaca kalimat utama dari paragrafnya saja. Ini adalah bagian yang paling susah dalam membaca memindai. Menafsirkan informasi. Hanya dengan membaca kalimat utama kalian sudah bisa menafsirkan apa saja sih kalimat penjelasnya tersebut. Itu yang disebut dengan membaca memindai, ya. Selanjutnya, mahir dalam membaca memindai. Nah, bagaimana sih agar kita dapat mahir dalam membaca memindai? Nah, adapun beberapa syarat agar kalian mahir dalam membaca memindai. Yang pertama itu adalah pasti rajin membaca. Membaca segala informasi yang kalian butuhkan dalam membaca memindai. Jadi kalian bisa membaca informasi itu dari buku, dari koran, majalah, ensiklopedia, bahkan bisa membaca informasi yang kalian temukan dari internet. Ya. Jadi agar kalian mahir dalam membaca memindai, yang pertama kalian harus rajin membaca. Kalau kalian tidak rajin membaca, kurang rajin membaca, dalam membaca memindai ini kalian akan menemukan beberapa kesulitan, ya. Selanjutnya yang kedua adalah rajin bertanya tentang informasi umum. Informasi umum apapun silahkan bisa kalian tanya ke orang tua kalian, guru di sekolah, bisa kalian temukan di buku majalah juga. Jika kalian membaca dan kalian kebingungan, silakan langsung tanya kepada orang tua. Ya, tanyakan kepada orang tua, tanyakan kepada guru di sekolah. Jadi, rajin bertanya tentang informasi umum. Selanjutnya yang ketiga adalah rajin melatih diri dalam membaca memindai. Kegiatan membaca memindai ini tidak mungkin kalian bisa lakukan hanya dengan satu kali percobaan. Kalian harus terus melatih diri kalian, terus belajar membaca memindai, nah sehingga nanti kalian bisa mahir. Jadi walaupun kalian hari ini tidak bisa, jangan pernah menyerah. Selalu melatih diri agar kalian menjadi mahir. Ya, itulah tadi beberapa tips yang bisa Pak Guru berikan dalam kegiatan membaca memindai. Kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Nah, seperti contoh, jadi Pak Guru akan berikan kalian satu gambar seperti ini. Jadi, coba kalian perhatikan dulu, kira-kira apa saja informasi yang bisa kalian ceritakan dari gambar tersebut. Wah, hebat ya, kalian sudah bisa menceritakan, bisa menelaah, bisa menafsirkan apa yang akan kalian ceritakan. Nah, informasi itu juga dapat diperoleh dari gambar, tidak hanya dari teks, tapi dari gambar juga dapat memperoleh informasi. Selanjutnya, informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Nah, sampaikan juga gagasan pokok sesuai gambar yang kalian amati. Jadi seperti biasa dalam menceritakan informasi harus ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya loh anak-anak ya.
Baik, itulah tadi materi untuk hari ini. Seperti biasa di akhir video Pak Guru berikan kegiatan berlatih. Jadi mari kita berlatih, ayo kita berlatih. Untuk latihan hari ini yaitu pengetahuan dan praktik ya. Yang pertama silakan kerjakan buku Bu Pena halaman 75 bagian ayo berlatih. Selanjutnya kerjakan buku Bu Pena kalian halaman 82 pada bagian keterampilan kinerja praktik. Kerjakanlah dalam buku latihan kalian. Lalu yang terakhir kirimkan hasil pekerjaan kalian ke WA Guru Wali. Ya, seperti biasa, mari kita jaga kesehatan diri, jaga kebersihan dalam kondisi pandemi seperti ini. Gunakanlah masker jika kalian beraktivitas di luar ruangan atau kalian bepergian jika mendesak seperti membeli bahan makanan dan lain-lain. Ingat, jika tidak mendesak, mari kita diam di rumah saja, belajar di rumah saja. Mari kita berlatih, semakin kita berlatih semakin mahir kita. Lalu semakin banyak kita berlatih, maka kita akan semakin bisa atur waktu kalian untuk belajar, untuk bermain. Ya, walau belajar di rumah jangan hanya bermain saja. Jadi ingat belajar juga, ingat berlatih juga. Dan Pak Guru yakin kalian pasti bisa. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Pak Guru akhiri sampai di sini. Dadah.